Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Mikrobiologi Industri. Pada sesi ke-13 ini, kita akan belajar mengenai industri pengolahan limbah. Ini agak sedikit berbeda dengan industri-industri sebelumnya ya, yang lebih banyak berkecimpung di bidang pangan maupun di kesehatan. Sasaran pembelajaran atau tujuan pembelajaran adalah kalian dapat menjelaskan mengenai mikrobiologi industri kaitannya dengan dampak lingkungan. Kemudian juga dapat menjelaskan tentang bioremediasi dan dapat menjelaskan teknologi pengolahan limbah menggunakan mikroba. Jadi kita mulai dahulu dengan hubungan antara industri dengan lingkungan. Ya, seperti kita ketahui bahwa industri itu secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada lingkungan ya. Jadi memiliki dampak baik yang positif maupun yang negatif. Tetapi banyak sekali dampak negatif yang seringkali tidak dituntaskan dengan baik sehingga lingkungan itu akan mengalami dampak yang merugikan. Kenapa kita harus memperhatikan hal ini? Karena hidup kita juga bergantung terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungannya sehat, kita juga bisa menjadi sehat. Tapi kalau lingkungannya penuh dengan polusi, pencemaran, dan bahan berbahaya, tentu hidup kita juga tidak sehat. Jadi dampak industri terhadap lingkungan bisa berupa pencemaran air, ya, udara. Airnya bukan hanya di daerah yang dekat dengan industri, tapi juga bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh, ya, sampai ke aliran sungai dan lain-lain. Ya, jadi cukup banyak dampaknya. Pencemaran lingkungan itu bisa berupa pencemaran air, udara maupun tanah. Di sini terjadi penurunan kualitas air dan tanah karena itu memiliki baku mutu tertentu. Demikian juga dengan tanah. Jadi kalau melampaui baku mutu berarti ada sesuatu yang tidak sehat di situ karena organisme dapat hidup di air maupun tanah yang sesuai dengan rentang baku mutu yang sehat. Ya, kalau sudah melampaui standar-standar baku mutu, tentu saja organisme yang ada di dalamnya tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga bisa menghasilkan atau menyebabkan racun atau toksik. Upaya pengendalian atau penanggulangan itu dilakukan agar air dan tanah bisa kembali sesuai dengan baku mutu lingkungan atau BML. Jadi ini bisa dilakukan di air, udara, maupun tanah. Bahan pencemar atau polutan ada yang tidak toksik, seperti bahan-bahan alami, dan ini umumnya tersuspensi dan bisa berupa nutrisi bagi tanaman maupun organisme yang lain. Kemudian ada yang bersifat toksik seperti logam berat, senyawa-senyawa organik seperti dari pestisida, herbisida, dan lain-lain. Kemudian dalam bentuk gas bisa berupa klorin dan amonia, anion, asam, dan alkali. Jadi, jenis zat yang menurunkan kualitas air atau keluar dari baku mutu itu berupa limbah, bisa limbah domestik atau artinya dari rumah kita, pupuk kotoran hewan, limbah industri. Agen yang menyebabkan penyakit bisa berasal dari rumah sakit, kebun binatang, ya, atau bisa juga berupa bahan anorganik dan mineral, misalkan dari tambang dan industri, ya, kalau berupa asam, kalau garam bisa dari irigasi, tambang, limbah industri, BBM, pestisida, fungisida, dan lain-lain. Kemudian ada juga bahan organik, dan karena ini berasal dari bahan organik ya, seperti pada pestisida, herbisida, plastik, deterjen, dan lain-lain. Hara dari pupuk biasanya, kemudian sedimen karena adanya erosi alamiah, limbah pertanian, dan lain-lain. Kemudian ada bahan radioaktif yang bisa bersifat alami pada tanah atau karang, tetapi biasanya bahan radioaktif yang alami ini kadarnya cukup aman. Kemudian dari penambangan uranium, pembangkit tenaga nuklir, ini berasal dari yang non-alami ya, atau percobaan senjata nuklir. Ini menjadi pencemar atau polutan.
Ciri limbah B3 itu berbahaya dan beracun, ya. Itu mudah menyala, mudah meledak, korosif, reaktif, beracun, dan dapat menginfeksi. Tentu saja beberapa hal atau beberapa pihak itu berperan dalam penanggulangan pencemaran baik air maupun tanah, ya, mulai dari pemerintahnya, aspek legalnya atau undang-undangnya, kemudian kesehatan, dari industri sumber pencemar maupun dari Departemen Lingkungan Hidup. Jadi kita harus memperhatikan emisi atau sumber pencemar, kita harus memperhatikan ada tidak mekanisme pertukaran antara zat yang pencemar dengan lingkungan sekitarnya, pengaruh dari pencemaran seperti apa, lingkungan yang tercemar mendapatkan dampak seperti apa, dan undang-undang yang bisa atau mengurangi proses pencemaran baik air maupun tanah maupun udara. Dan tentu saja polutan itu dapat menurunkan kualitas udara dan iklim. Juga ini dampaknya dari bahan kimianya, kemudian ada dari bau, bahkan bisa mengubah iklim di sekitar lingkungan tersebut atau di negara tersebut, ya. Nah, ini adalah contoh komposisi udara bersih dari Badan Lingkungan Hidup, ya, bagaimana ion-ion tertentu atau komponen-komponen tertentu itu ada di dalam udara dan konsentrasinya terukur dengan baik. Dan tentu saja konsentrasi polutan pada udara itu bisa dipengaruhi karena rendah atau tingginya tempat, keadaan cuaca, kecepatan angin, dan sebagainya. Pergerakan polusi udara itu bisa bersifat lokal, bisa bersifat regional, ya, jadi berdampak pada beberapa negara terdekat maupun bisa mengancam perubahan cuaca dunia, ini yang paling parah, ya, sehingga dihindari, ya, dampak global ini. Nah, kalau ditanya apa itu pencemaran, nah, pencemaran itu adalah suatu proses di mana ada bahan kimia maupun buatan manusia yang bisa masuk ke dalam tanah atau air dan mengubah lingkungan tanah atau air atau udara tersebut, ya. Jadi tadi kalau kita lihat ada baku mutu udara, tentu saja sudah berubah gitu ya kalau ada bahan pencemar. Nah, itu namanya disebut dengan pencemaran. Dan kalau tanah banyak sekali, ya, sumbernya, kayak tadi seperti yang sudah disampaikan, ada bahan organik, bahan anorganik, bahkan dari tempat penimbunan sampah, limbah industri, pestisida, ya. Jadi banyak sekali sumbernya dan akibatnya sangat terlihat, ya, kalau terjadi pencemaran air, udara, dan tanah, ada dampak pada kesehatan yang berkontak langsung dengan pencemaran tersebut. Kemudian pada ekosistem bisa berdampak jangka panjang, artinya bisa mengganggu rantai makanan atau menurunkan fungsi tanaman, ya, sehingga terjadi erosi tanah yang lebih banyak, gitu, ya. Nah, upaya penanganan pencemaran bisa remediasi. Artinya kita melakukan segala kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ya, kalau di pencemaran tanah berarti kita membersihkan permukaan tanah tadi dengan bahan-bahan yang diperlukan. Ada remediasi secara in situ maupun ex situ. Kalau pengolahan secara ex situ, artinya pengolahan bahan yang tercemar tadi atau tanah tercemar tadi dilakukan di tempat lain, sehingga perlu pemindahan bahan tercemar ke tempat lain. Kalau in situ, pengolahan limbahnya dilakukan di tempat pencemaran, sehingga dilakukan tanpa pemindahan. Nah, ada teknologi yang dinamakan bioremediasi, di mana terjadi kegiatan pengolahan limbah itu dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme, bisa jamur, bisa bakteri, ya. Kalau dengan jamur atau bakteri atau secara biologi atau bioremediasi itu ada kondisinya terkontrol, ya. Jadi meskipun kita menggunakan mikroba tapi kondisinya terkontrol. Tujuannya untuk mereduksi bahan pencemar dari lingkungan.
Nah, ini ada beberapa contoh mikroba yang bisa digunakan untuk bioremediasi. Ya, kalau contoh-contoh pengolahan tanah tercemar senyawa organik secara ex situ maupun in situ itu sudah saya sampaikan di dalam modul ya. Ada yang solid phase atau bencana besar, mungkin di dalam modul sedikit berbeda istilahnya ya. Kemudian jadi ada tanah terkontaminasi atau jalan terkontaminasi, kemudian dicampur dengan mikroba, nanti di sini akan terjadi pengolahan limbah oleh mikroba tadi. Ada yang composting ya, jadi menggunakan jerami atau bahan nutrisi, jadi bisa dilakukan lebih baik ya. Kemudian biopile, jadi tanah yang tercemar itu ditaruh di atas tanah yang masih bagus, kemudian dilakukan proses pengolahan limbah oleh mikroba. Ada land farming, ya, dipindahkan dan disebar di permukaan lapangan. Kemudian ditambahkan bakteri, air, udara, dan nutrisi, sehingga terjadi pengolahan limbah oleh bakteri. Terima kasih, demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.